الفاتحة. بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. Bukan itu apa? Bukan. Faidatun waqa'a as-su'alu amma law bala kalbun ala azmi maitatin ghayra mughalladatin faghusila sab'an ihdahunna biturabin fahal yathuru min haitsun najasatul mughalladatu hatta law asaba thawban ratban mathalan ba'da dhalika lam yahtaj ila sab'i. Ini satu faedah. Waqa'a as-su'alu, terjadi pertanyaan tentang yang jikalau kencing seekor anjing di atas tulang yang tidak najis mughalladah, faghusila sab'an, maka dibasuh
7 kali, salah satunya dengan debu. Fahal yathuru min haitsun najasatu, apakah suci dari sekira-kira najis mughalladhah itu, jikalau ada, hatta sehingga jikalau menimpa, mengenakan baju ratban dengan basah umpamanya, ba'da dzalika setelah itu, lam yuhtad ila sab'i tidak berhajat dibasuh 7 kali. Wal jawabu la yadhharu, jawabannya tidak zahir. Fala budda min tasbi'in, maka tidak boleh tidak min tasbihi dzalika, membasuh 7 kali akan baju itu. Naqalahul Mudabiri, menakol akan dia oleh Mudabiri dari Al-Ajhuri dan dari Ibni Qasim. Ini masalah yang masih berkaitan dengan membasuh najis mughalladhah. Ada pertanyaan, kalau seekor anjing kencing di atas 1 tulang bangkai yang tidak mughalladhah, maka dibasuh tulang itu 7 kali, salah satunya dengan debu. Maka apakah suci dari segi najis mughalladhah itu, sehingga jikalau mengenakan baju yang basah, mengenakan baju hal keadaan basah umpamanya, setelah yang demikian itu lam yuhtad ila sab'i, tidak berhajat kepada 7 kali. Wal jawab, jawabannya la yathuru, tidak menjadi suci, maka tidak boleh tidak min tasbi'i dzalika tsaubi, membasuh 7 kali baju itu. Dinaqal oleh Mudabiri dari Ajhuri dan Ibni Qasim. Jadi kalau ada tulang bangkai dikencingin anjing, maka tulang bangkai itu dicuci dengan 7 kali. Kemudian percikan dari basuhan itu kena baju. Apakah percikan baju itu dari najis harus dibasuh 7 kali? Nah, jawabannya baju itu enggak suci kalau enggak dibasuh 7 kali, karena dia percikan dari najis mughalladhah yang dibasuh 7 kali. Jadi kalau umpama najis mughalladhah lagi dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu, percikannya kena baju, bajunya wajib dibasuh 7 kali, karena air dari basuhan itu termasuk najis mughalladhah menurut Ajhuri dan Ibnu Qasim. Ini masalah.
Adapun tulang bangkainya itu dibasuh 7 kali, tulang bangkai hilang najis mughalladhahnya, tapi kalau yang bangkai tetap najis, hilang najis mughalladhahnya. Tapi percikannya kena baju, maka percikan dari basuhan itu wajib dibasuh 7 kali bajunya. Karena dia dapat percikan dari basuhan 7 kali, maka hukumnya baju itu kena percikan dari najis mughalladhah, wajib dibasuh 7 kali. Itu masalah yang terakhir tentang membasuh najis mughalladhah. Wal mukhaffafatu ay ma tanajjasa bi baulis sabiyyi alladhi lam ya'kul wa lam yashrab siwal labani wa lam yablughil hawlaini tathuru bi rashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha fayakfi fiha ar-rashu wal ghaslu afdalu khurujan minal khilafi wa mahallu dhalika illam yakhtalit bi rutubatin fil mahalli makalan wa illa wajabal ghuslu lianna tilka rutubatu sarat najisatan wa hiya laysat baulan wala budda fil rashi min isabatil ma'i jami'a mawdi'il bauli wa iya umma wa yaglibul ma'u alal bauli wa la yustaratu fi dhalika as-sayalanu qat'an was-sayalanu wal taqaturu huwal fariqu bainal ghusli wal rashi fala yakfi ar-rashu alladhi la ya'ummuhu wa la yaghlibuhu kama yaqa'u min kathirin minal awami wa la budda ma'ar rashi min zawali awsafiha kabaqiyatin najasati ba'da izalati 'ainiha wala budda min asri mahallil bauli aw jafafihi hatta la yabqa fihi rutubatun litafsila bi khilafir rutubatil lati la yanfasilu hadha wa kharaja al-ghaitu wal qai'u wa baulul untha wa aqluhu aw syarbuhu ghairal mutaghadhi wa radha'uhu ba'da hawlaini fala yakfi rashuhu bal la budda min ghaslihi wa huwa ta'mimul mahalli ma'as sayalani walau asabahu baulun sabiyyu walau asabahu baulu sabiyyin wa syakka hal huwa qabla al-hawlaini aw ba'dahuma wajabal ghuslu li'anna ar-rasha rukhsatun fala yusalu ilaiha illa biyaqinin
wa siwal imamani Abu Hanifata wa Malikun bainas sabiyyi dzakari wal muhaqqaqu wa ghairuhu min wujubil ghusli min baulihima wa illam ya'kulat ta'ama wa dhahaba li taharati baulis sabiyyi Ahmad bin Hanbalin wa Ishaqu wa Abu Thawrin min a'immatina wa hukiya an Malikin wa amma hikayatu ba'dil malikiyati qawlan lisyafi'i bitaharati baulis sabiyyi fabatilatun wa ghalatun au iftira'un wallahu a'lam. Wal mukhaffafatu bermula najis mukhaffafah ay ma tanajjasa bi baulis sabiyyi alladhi lam ya'kul wa lam yashrab. Najis mukhaffafah adalah air kencing bayi yang belum makan dan minum selain susu ibunya, itu kencingnya najis mukhaffafah. Walam yablughil haulaini, dan belum mencapai 2 tahun. Jadi kalau bayi yang belum 2 tahun belum makan apa-apa kecuali susu ibunya, kencingnya itu najis mukhaffafah. Wa mahallu dzalika illam yakhtalit birutubatin fil mahalli masalan. Tempatnya najis mukhaffafah itu jika tidak bercampur dengan basah pada tempat najis itu. Jadi andai kata najis mukhaffafah kencing bayi yang belum sampai 2 tahun di kain, tiba-tiba kain yang kena kencing kebasahan air, rutubah namanya. Jadi kalau kain yang kena kencing najis mukhaffafah kena air, maka itu kain jadi najis mutawassithah. Kenapa? Karena air itu jadi najis setelah kena najis mukhaffafah. Kalau najis mukhaffafah saja, umpama kencing saja yang ada di situ, nggak ada basah lain, itu mukhaffafah. Tapi kalau ada basahan air atau apa saja, maka basahan yang bercampur dengan kencing itu jadi najis mutawassithah. Mesti dibasuh, nggak boleh dipercik. Itu tempat najis mukhaffafah selama belum nyampur dengan basahan yang lain. Wa illa, dan jika tidak seperti itu, artinya bercampur dengan basahan yang lain, wajabal ghuslu, wajib dibasuh. Jadi kalau ada kain kena najis mukhaffafah, kencing anak bayi yang belum 2 tahun, belum makan dan minum kecuali susu ibu, itu mukhaffafah, tapi kena air terpecik di situ, maka jadi najis mutawassithah, harus dibasuh, nggak boleh dipercik. Itu wa illa, kalau tidak begitu, artinya bercampur dengan basahan di tempat itu, maka wajabal ghuslu, wajib basuh, karena menjadi najis mutawassithah. Li'anna tilka rutubatu sarat najisatan, itu dia. Karena basahan itu menjadi najis. Wahia laisat baulan, dan basahan itu bukan kencingnya, mama air.
kena kencing jadi najis itu air, karena nyampur sama najis mukhaffafah. Nah, dia bukan najis mukhaffafah, walaisat baulan, dia bukan kencing, tapi basahan itu menjadi najis. Wala buddha fir rasyi min isabatil ma'i jami'a maudhi'il bauli. Tidak boleh tidak di dalam memercikan air, yaitu mengenakan air pada sekalian tempat yang ada kencingnya. Jadi semuanya basah dengan air. Ya. Wa ayya umma, dan bahwa rata air itu atau merata air itu. Wa yaghlibal ma'u 'alal bauli, dan lebih banyak air atas kencing. Ghalib artinya lebih banyak airnya atas kencing. Kalau kencingnya setengah liter, airnya seliter, mesti lebih banyak, jangan airnya lebih kurang. Kalau kencingnya setengah liter, airnya sepertiga liter, nggak jadi. Airnya mesti lebih banyak daripada kencingnya. Ya. Wala yustaratu fi dzalik, dan tidak disyaratkan pada yang demikian mengalirnya itu qat'an, ijma ulama. Jadi nggak disyaratkan ngalir. Yang mercik kirfatin air, airnya diem, ngeresep, nggak ngalir, itu mercik. Kalau ngalir diguyur, jalan airnya. Ini enggak. Kalau mercik kipratin air, airnya diem, tapi rata di seluruh yang ada najis, tidak berjalan. Karena wassayalanu wattaqaturu huwal fariqu bainal ghusli war rasyi, dan mengalir dan menetes itu adalah yang membedakan antara basuh dan antara percik. Jadi kalau dibasuh airnya ngalir, kalau dipercik airnya netes saja. Itu perbedaan antara basuh dan percikan air, itu mengalir sama netes. Ya. Kalau mengalir, kalau basuh airnya ngalir, sayalan. Kalau percik airnya hanya netes saja, nggak ngalir. Ya. Fala yakfir rasyu alladhi la ya'ummuhu, tidak cukup memercik itu yang tidak meratakan air akan tempat yang kena kencing. Nggak cukup kalau hanya percik tapi nggak rata seluruh air itu kepada kencing. Wala yaghlibuhu, dan tidak sah mercik yang tidak lebih banyak air daripada najis. La yaghlibuhu, tidak menggolibkannya, tidak menjadikan lebih banyak air daripada najis. Ya. Kama yaqa'u min kafirin minal awam, sebagaimana terjadi dari kebanyakan orang awam. Jadi kalau orang awam anggap asal udah percik cukup, padahal perciknya itu harus lebih banyak daripada kencingnya. Kedua, perciknya itu mesti rata. Ya, perciknya mesti rata. Ya. Wala budda ma'ar rasyi min zawali awsafiha, dan tidak boleh tidak bersama memercik itu hilang sifat-sifat najisnya. Jadi setelah dipercik, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Kalau nggak hilang nggak sah. Ya. Kabaqiyatin najasati ba'da izalati ainiha, seperti najis-najis yang lain setelah hilang najisnya. Jadi kalau najis yang lain kita basuh, hilang najisnya, tentu sifatnya nggak ada, warna nggak ada, bau nggak ada, rasa nggak ada. Begitu juga memercikan air. Jadi kalau kena najis mukhaffafah, najis kencing bayi yang belum sampai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali susu, dipercikin. Percikannya wajib rata.
Kedua, mesti melebihi airnya dari kencingnya. Yang ketiga, begitu dipercik harus hilang sifat najis, warna, bau, rasa hilang, seperti membasuh najis-najis yang lain. Wala budda min asri mahallil bauli, tidak boleh tidak memeras bekas kencing itu. Jadi diperas tempat kencingnya. Kalau sudah rata, hilang sifatnya, diperas. Berarti airnya itu keluar membawa najisnya. Au jafafihi, kalau nggak diperas dikeringin, jemur. Kalau nggak diperas dijemur sampai kering. Begitu kering baru suci. Kalau masih basah belum suci. Kalau pengen cepat, peras. Begitu airnya keluar, kering, suci. Atau nggak diperas, dijemur. Begitu kering, suci. Berarti sebelum kering, belum suci. Hatta la yabqa fihi rutubatun, gitu. Sehingga tidak tinggal di dalam baju itu rutubatun, basahnya, basahan apapun nggak ada. Tanfasilu, yang terpisah, bikhilafi rutubatil lati la tanfasilu. Jadi kalau basah yang bisa misah, bisa dikeringin, itu mesti kering. Tapi kalau basah yang tidak bisa misah, nggak bisa kering, nah itu nggak apa-apa. Ya, biar keringin masih basah juga, itu basah yang la tanfasil. Jadi kesimpulannya, bersihin najis mukhaffafah, dipercik satu, dan kedua airnya harus lebih banyak dari najisnya. Yang ketiga mesti rata airnya di tempat najisnya. Yang keempat harus hilang warna, bau, rasa najis. Yang kelima harus diperas biar kering atau dijemur biar kering. Kecuali basah yang nggak bisa hilang dengan diperas, itu dimaaf. Ya. Nah itu inilah cara menghilangkan najis mughalladah, mukhaffafah. Wa kharajal ghaitu, wa kharaja, tidak termasuk kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali susu, al ghaid, kotoran, nggak masuk kotoran. Kotoran bayi tetap najisnya mutawasithah kotorannya. Wal qai'u, muntah, di bahasa kita gumuh. Tuh gumuhnya bayi bukan mukhaffafah, tetap mutawasithah. Wa baulun ma'as sayalan, wa baulul unsa. Yang ketiga nggak masuk mukhaffafah, kencing bayi perempuan. Kalau bayi perempuan walaupun belum 2 tahun, belum makan apa-apa, tetap kencingnya itu sudah mutawasithah. Ada yang tanya, apa bedanya? Kok kalau laki mukhaffafah mutawasithah? Karena perempuan bakal haid, laki nggak ada haid. Jadi kencing yang bakal haid itu lebih berat dibanding kencing yang nggak ada haid. Makanya kalau perempuan biar masih kecil tetap kencingnya mutawasithah, tidak mukhaffafah. Juga wa akluhu, makanannya, wa syarbu. Jadi wa akluhu wa syarbuhu ghairal labanil litaghadzi, makanannya, minumannya selain susu yang dijadikan santapan. Jadi andai kata dimakan susu lain sama, tetap berarti bukan susu ibunya. Walaupun susu lain, karena susu lain banyak campuran makanan. Ya. Enggak termasuk akluhu, makannya dan minumnya selain susu. Litaghadzi, untuk gizi, untuk santapan makanan. Waradha'uhu ba'da haulaini. Enggak termasuk pula mukhaffafah kalau nyusunya udah 2 tahun. Jadi umurnya 2 tahun masih nyusu, tetap najisnya mutawasithah. Kalau sudah 2 tahun.
yakfi rasuhu fala yakfi rasuhu. Jadi kalau yang bukan mukhafafah tidak cukup memercikannya, bala buddha min ghuslihi, tetapi tidak boleh tidak mesti dibasuhnya kalau yang selain itu. Ya. Jadi kotorannya, muntahnya, juga kencing perempuan, juga makanannya, minumannya yang bukan susu sama saja ya. Dan enggak termasuk pula nyusu setelah 2 tahun, itu kalau kencingnya tetap bukan mukhaffafah ya. Wa huwa ta'mimul mahalli, yaitu meratakan tempat ma'asyalan ngalir. Jadi kalau bukan mukhaffafah mesti diguyur dan mesti mengalir. Iya. Walau asabahu baulu sabiyin, jikalau mengenakan dia kencing anak bayi laki-laki, wasakka, dan dia ragu, huwa qoblal haulaini au ba'dahuma, apa ini anak umurnya sebelum 2 tahun apa udah 2 tahun, ragu dia, wajibal ghuslu, wajib dibasuh. Kalau ragu 2 apa lebih, wajib dibasuh ya. Kenapa? Li'anna rasya rukhsatun, alasannya karena memercik itu adalah rukhsah, keringanan, keentengan. Nah, fala rukhsata, maka tidak rukhsah, wa fala yusaru ilaiha illa biyaqinin, tidak dibawa kepada rukhsah melainkan yakin. Ya kalau tadi ada orang kekencingan, kencing bayi laki-laki, dia ragu 2 tahun apa kurang 2 tahun, mesti dibasuh. Kenapa? Karena rukhsah harus yakin sebelum 2 tahun baru boleh rukhsah. Tapi kalau nggak yakin nggak bisa dibawa rukhsah. Kalau ragu nggak bisa dibawa rukhsah, tetap wajib dibasuh kalau dia ragu. Wasiwal imamani, dan selain 2 imam, yakni Imam Abu Hanifah dan Malik, itu bainas sabiyyidz zakari al-muhaqqaqi. Kalau gitu wasawwal imamani, menyamakan 2 imam, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, antara bayi laki-laki yang diyakini dan tidak diyakini dari wajibnya membasuh ya min baulihima, yang belang banci. Jadi umpama ada bayi laki-laki yang dia punya kemaluannya 2, ada alat laki, ada perempuan. Kalau bayi laki-laki yang yakin alatnya 1. Kalau bayi laki-laki yang tidak diyakini alatnya 2, ada alat laki, ada alat perempuan. Nah, Imam Hanafi samain tuh, bayi yang yakin laki-laki atau bayi yang tidak yakin laki-laki, hukumnya sama, mukhaffafah ya. Wa illam ya'kulat ta'ama, sekalipun dia belum makan makanan ya. Saya ulang di sini, wasawwal imamani, menyamakan 2 imam. Siapa 2 imam? Abu Hanifah dan Imam Malik, antara bayi laki-laki yang muhaqqaq, yang diyakini, wa ghairahu, dan bayi laki yang tidak diyakini, min wujubil ghusli, dari wajib membasuh, min baulihima. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi mewajibkan basuh kalau orang yang kena kencing bayi laki-laki yang diyakini laki atau tidak diyakini, tetap wajib dibasuh ya, kalau ragu. Wa illam ya'kulat ta'am, kalaupun dia belum makan makanan ya. Wa dhahabat taharata baul sabi, wa dhahaba, dan berpendapat litoharati bail sabi, dan berpendapat bagi sucinya kencing
anak bayi laki-laki oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq wa Abu Thawrin itu min aimatina. Jadi Imam Abu Hanifah dan juga Ishaq dan Abu Thawr menganggap kencing bayi yang kecil suci. Kalau dia bilang toharoh, jadi wadhahaba berpendapat bagi sucinya kencing bayi laki-laki oleh Imam Ahmad bin Hanbal, oleh Ishaq dan oleh Abu Thawr minamatina. Itu suci dia bilang. Ya kalau suci berarti nggak perlu dibasuh. Wahaka an Malik, menceritakan dari Malik. Wa amma hikayatu ba'dil Malikiyah, adapun menghikayatkan sebagian Malik, perkataan bagi Imam Syafi'i bi taharati baina sabi fabatilatun. Imam Syafi'i mengatakan sucinya kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun belum makan apa-apa itu batilah, enggak benar. Menurut Imam Syafi'i tidak benar kalau dikatakan kencing suci. Nah, ini ditolak oleh Imam Syafi'i dan sebagian Malikiyah pun menolak. Ya. Nah, jadi sebagian Malikiyah itu memakai perkataan Imam Syafi'i. Jadi saya ulang di sini, wa hukiya an Malik, dihikayakan Malik. Malik pun menghikayatkan suci. Nah, adapun hikayat sebagian madhab Malik akan perkataan bagi Imam Syafi'i, sucinya kencing bayi laki-laki fabatilun, maka batil, maka tidak benar. Wa ghalatun, dan keliru. Au iftira'un, itu bikin-bikinan saja. Nah, jadi berarti sebagian Imam Ahmad mengatakan suci, sebagian madhab Malik mengatakan suci, tapi sebagian mengatakan tidak benar kalau dikatakan kencing bayi itu suci. Itu iftira'un wa ghalatun, bikin-bikinan dan keliru. Wallahu a'lam bissawab. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini ainiyatan wa hukmiyatan, wallahu a'lam bissawab.